Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tajuk kita, siapakah manusia itu? Tajuk ini ringkas, tapi maaf, yang nulis seorang profesor tahun 60-an, 70-an. Untuk dibagikan di masjid-masjid. Ini ringkas sekali. Untuk menyegarkan ingatan kita. Kalau kita manusia, siapa manusia itu? Ini penting, meskipun ala kadar. Saya kenal profesor ini, karena sering jumpa dulu di zamannya. Jadi yang kami bentangkan itu, penulis-penulisnya orang yang bukan sembarang. Tapi semangat dakwahnya itu yang saya ikuti. Rajin menulis. Dan kita tularkan kepada diri kita untuk membekalkan kita ilmu. Semoga bermanfaat. Siapakah manusia itu? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Baca surah Al-Isra, surah ke-17, ayat ke-70. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa razaqnahum minat thayyibati. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sedikit nota, catatan, bahwa manusia itu hidup cukup lama di permukaan bumi. Ada yang berpendapat, seorang antropologi terkemuka, Ashley Montague, mengatakan bahwa usia manusia ini di bumi ini lebih kurang 1 juta tahun. Ada bukunya yang bernama Man
his first million years. Tetapi pengetahuan ini, yakni tentang usia umat manusia ini, bukanlah satu ilmu yang mutlak, yang pasti itu sekedar kajian, ya, atau exact. Maka ada pula golongan sarjana lain yang mengatakan belum lagi 1 juta, tetapi baru 500.000 tahun. Ya, itu kata yang lain. Orang kafir itu tekun, rajin, ya, meneliti, ya. Oleh itu bila dia beriman, itu si mustahil lebih baik daripada kita. Kita kan nerima saja. Si pernah ada baca kah? Ada kajian kah? Ya, itu. Oleh itu, orang kafir yang baik, insya Allah bila masuk Islam akan lebih baik, lebih pintar, lebih kritikal. Gitu, nah. Itu tentu sih semua. Tetapi begitu kebanyakan mereka. Ya, yang lain mengatakan 250.000 tahun. Bahkan ada yang mengatakan baru 4.004 tahun sebelum peristiwa Taufan, ya, pada waktu Nabi siapa? Zaman Nabi Nuh, yang disaingi dengan Titanic. Itu orang sih pernah cari kapal Nabi Nuh yang tenggelam. Orang Barat pandai itu. Tapi kita kadang-kadang ilmuwan kita pun tidak peduli. Tidak usah gagu lah mikir macam itu. Itulah saya kata tadi, di antara kelemahan dan kelebihan ilmuwan kafir. Tidak puas dengan apa yang ada. Selalu mengkaji, meneliti. Ya, sehingga apabila dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab membaca Al-Quran dan hadis Nabi yang sudah diterjemahkan, mereka lebih pintar, lebih kuat, lebih baik. Itu. Usaha-usaha hendak mengetahui bila manusia itu muncul, yakni diciptakan untuk pertama kali dan hidup di permukaan bumi ini, tentu sangat dihargai oleh semua pihak. Ya. Kajian-kajian itu lumayan, kita jadi tahu, mengira-ngira. Itu, nah. Namun demikian, betapapun bagi kita yang berpedoman pada Al-Quran, kita tahu jelas manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Nenek datuk atau nenek moyang seluruh umat manusia. Dan ini menghapus pandangan asal-usul dari kera, dari monyet, ya, Darwin. Gitu. Itu penyelidikan, lalu Quran, itu, nah. Dan manusia adalah manusia. Nanti kita bincang, ya, waspada dengan manusia. Manusia adalah manusia. Insya Allah, mudah-mudahan panjang umur, ya. Itu. Jadi manusia itu tetap manusia. Jangan berlebih-lebihan. Kuatkah, lemahkah, tetap manusia. Ini perlu dihayati oleh kita. Kalau kita dalam keadaan suka, kita manusia. Kalau kita dalam keadaan duka, kita manusia. Soalnya itu. Kita bukan malaikat. Kita bukan setan, bukan jin. Ini perlu disadari oleh kita. Apa artinya manusia adalah manusia? Di samping sejarah fisikalnya yang belum lagi diketahui selengkapnya, ia mempunyai pula sejarah kehidupan kerohanian, ya, yang cukup sudah diketahui menerusi ayat-ayat
Al-Quran. Di antaranya surat Sajadah. Di ayat-ayat awal itu. Ya, supaya simak nanti. Ya, maka dari sudut kehidupan kerohanian telah sejak semula makhluk manusia itu memperlihatkan kelemahan-kelemahannya di samping yang kodratnya yang lain-lain ya. Yang tadi surah Al-Isra ada kelebihan-kelebihannya ya. Itu saya sikit catatan ya. Itu waliullah. Namanya waliullah dari India ya. Itu yang mengatakan bahwa tabiat manusia ini kadang-kadang macam malaikat, kadang-kadang macam hewan, ya, tapi tetap manusia. Jadi maaf saya katakan, kalau kita ada sedikit tabiat kehewanan, memang kita manusia. Jangan dihilangkan itu tabiat kehewanan itu. Hewan kan semangat. Tidak pernah patah semangat ya. Dan kalau ada yang memiliki sifat kemalaikatan, itu penting. Oleh itu gabungan ini penting. Kalau dua ini ada sama kita, kita manusia namanya. Kalau tidak ada satu, bukan manusia. Imam malaikat atau hewan. Ya, supaya disadari oleh kita. Kalau tengok seseorang, memang wataknya macam hewan. Ah, itu manusia memang itu. Yang satu, oh, macam malaikat. Memang manusia. Tapi kalau hilang satu, bukan manusia lagi. Oh, itu untuk tambahan. Kecenderungan manusia melampaui batas. Oleh itu nanti ya, yang kehewanan tadi. Atau kesetanan tadi. Imam Ghazali. Ya. Sejak manusia muncul di dunia ini telah nampak kemudiannya. Nah. Dan malah sampai hari ini bahwa ia suka kesombongan, kebanggaan dengan dirinya, cenderung untuk melampaui batas. Ingat tidak ayat mengatakan bahkan lebih daripada hewan piaraan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu macam hewan piaraan, bahkan lebih sesat. Ya, itu manusia itu. Kalau kita cakap hewan itu macam manusia, mana ada? Kalau hewan macam manusia, lebih baik daripada manusia macam hewan. Kalau manusia macam malaikat juga tidak baik. Tapi malaikat macam manusia tidak ada. Ini penting ya. Kesombongannya, kebanggaan kepada dirinya, cenderung untuk melampaui batas. Miskin cenderung patah semangatnya. Kaya cenderung kepada kesombongannya. Bawahan cenderung kepada merasa dirinya melampaui hina. Kalau sudah pangkat ada yang cenderung melebihi apa yang dikudratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa istilah melampaui itu? Ekstrim ya. Manusia sering ekstrim. Sekarang sering berlaku. Bukan hanya membunuh, tapi dicacah ya. Hati-hati. Orang bukan hanya merampok, tapi membunuh tuan rumahnya. Bukan hanya mencuri sekarang ini. Ya. Itu gambaran di zaman modern yang patutnya lebih maju. Ya. Oleh itu, secara congkak dan bangga, ia melihat dirinya sebagai lebih besar, lebih megah, dan lebih hebat daripada makhluk-makhluk lainnya dalam alam semesta ini. Al-Quran cukup ya menggambarkan tentang kecenderungan manusia seperti itu. Jadi bukan kata kita,
Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi ingatan kepada kita. Baca surah Fussilat ya, ayat 15. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu biayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa dasar, tanpa hujah, tanpa alasan yang benar. Bighairil haq. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih sangat kekuatannya daripada kami, kata mereka. Kata kaum Ad. Rupanya mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih amat, lebih sangat kekuatannya daripada mereka itu. Dan adalah mereka itu mengingkari tanda-tanda nyata dari kami, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dalam sejarah Mesir, Mesir purbakala, melihat bagaimana Raja Fir'aun, ya, Ramses kedua, itu 1225 sebelum Masehi. Dan anaknya, anak Fir'aun, Merneptah, setelah mendustakan dan mendurhakai Nabi Musa alaihissalam, mengumpulkan semua para pembesarnya, dan di hadapan Nabi Musa dengan lantang dan congkak, dengan sombong, secara demonstratif mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Baca surah surah Juz'u Amma, ya. Ya. Ana Rabbukumul A'la. Al-Fajr apa? Akulah Tuhan kalian yang tertinggi. Ya, bukan sembarang. Bukan hanya ngaku Tuhan, tapi lebih tinggi daripada Tuhan kamu. Maknanya lebih tinggi daripada Tuhan Nabi Musa. Lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam sejarah ucapan Fir'aun. Kita belum jumpa yang sekarang. Mungkin dengan cara lain. Kata Abul A'la Maududi, sekarang ini banyak Tuhan-Tuhan kecil. Itu. Dulu Fir'aun, Tuhan maha besar. Sekarang ramai Tuhan-Tuhan kecil. Yang bentuknya kecil tapi ngaku Tuhan. Nanti apa tanda-tandanya? Gitu. Itu menurut pendapat Abul A'la Al-Maududi. Ahli fikir dan penulis pendakwah dari Pakistan. Demikian kadangkala ekstremitinya manusia itu. Begitu berlebihan, ya. Ya. Extremity at-tafrid tafrid itu ekstrim, ya. Yang seperti ini telah kita saksikan juga pada unsur-unsur manusia di abad sekarang ini. Misalnya siapa? Hitler, ya, di Jerman. Itu dalam sejarah, ya, galak, ya, membunuh. Ya. Lalu di Italia siapa? Mussolini. Lalu di Rusia apa? Stalin, komunis, Marxisme. Dan Francisco Franco di Spanyol. Semua ini Tuhan-Tuhan. Ya. Ekstrim cara berfikirnya, main bunuh. Salah bunuh, salah tembak, salah penggal. Tuh, undang-undang sih berlaku. Macam di hutan rimba. Siapa kuat? Itu. Mereka ini ngaku dirinya kuat. Oleh itu sih boleh ada yang sikit pun tengok muka dia. Itu, nah. Ekstremiti lain dari manusia ialah apa? Ya, seringkali kita jumpai
Ada manusia yang mengira dan merasa dirinya itu paling rendah. Hati-hati. Rendah itu boleh saja, tapi janganlah menganggap dirinya aku paling rendah, aku paling hina. Ingat sih, merendah-rendah dirinya. Saya mengajar dan mengajak pelajar-pelajar jangan merasa rendah. Oleh itu kita diajar oleh doa Nabi, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung ya dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bertumpuknya hutang. Mananya sampai kita sih mampu menyelesaikannya. Yang kedua, gemetar kalau tengok orang. Ada sih kita gemetar. Sampai jabat tangan pun bergetar-getar. Nervous. Si boleh. Jangan berlebihan. Yang ada hormat. Kita sih salah apapun. Kenapa gemetar ya? Perlu belajar. Oleh itu pergaulan macam ini penting. Anak kita, ini maaf, hari raya bawa bertamu. Kalau ada tamu, suruh jabat tangan, lepas itu suruh balik, suruh masuk rumah. Supaya kenal orang. Ada si anak ya, ada tamu lari. Sebab saya pernah tengok tamu. Nah, ini penting ya. Sebab tidak baik juga. Orang merasa aku paling lemah, aku paling rendah, aku paling hina dalam alam ini. Ada yang mengatakan tidak ada yang paling miskin di dunia ini kecuali aku. Apa ini? Sampai mengatakan, ya Allah, kenapa aku sakit saja? Sebelah sinon ada yang lebih sakit lagi. Ada yang lebih menderita lagi di sana. Kenapa kita menjerit-jerit macam itu? Itu ekstrim namanya, sampai menjerit. Ya, sama dengan orang jahiliyah, kalau ada keluarganya yang meninggal, nepuk-nepuk pipi, merobek-robek baju. Kita lupa, di sana ada yang macam itu. Yang lebih dahsyat kematiannya, ditembak orang, dipenggal orang. Suami kita, saudara kita, alhamdulillah meninggalnya biasa-biasa. Umpamanya. Janganlah berlebihan nangisnya, tepuk-tepuk dada, mati aku, itu namanya terlalu ekstrim tangisan itu. Ya, melampau ya. Maka ia pun menundukkan kepalanya di hadapan pokok-pokok kayu. Seolah-olah kita ini lebih rendah daripada pokok kayu. Pokok kayu kita pola patung, lepas itu kita sembah. Ini masih berlaku. Di Maulidul Rasul ini banyak berlaku masih. Ikut adat. Saya sih boleh sebut di mana-mana. Artinya berlebihan. Tidak ala kadar menghormati, mengikuti ajaran Rasul, tapi plus adat. Yang lama-lama itu ditimbulkan semula. Nah, itu. Kadang-kadang kita merasa lebih rendah daripada batu batan. Sampai kita menyembah gua, menyembah batu, kan gitu kan. Kadang-kadang besi. Kita mukul besi itu si patah-patah. Lalu kita sembah besi. Sebab besi ini kuat. Gitu. Ingat tidak ya? Zaman menemukan Tuhan ya. Sejarah Nabi Ibrahim ya. Umatnya Nabi Ibrahim. Jumpa bintang. Ya, lalu disembahlah bintang apa? Waktu itu kan malam kegelapan. Ada bintang. Bintang bersinar, maka nyembahlah bintang. Maka datanglah bulan, kalah bintang. Apa artinya? Kita lebih rendah daripada bintang. Kita lebih rendah daripada bulan. Ya. Nah, itu. Lalu ada yang nyembah Gunung Ganang. Sebab dia berhasil
ya nanam pokok kayu di Gunung Ganang lalu hasilnya banyak. Oleh itu rezeki dari gunung. Oleh itu dia nyembah gunung. Tanda syukur konon. Ya. Lalu ada juga ya tadi yang saya katakan tadi bintang-bintang. Api, nyembah api, majusi. Ya, ada yang nyembah petir ya, yang bunyi itu ya. Itu. Ini dulu zaman dulu kalau ada itu dia kata pegang rambut supaya rambutnya tumbuh subur. Kan ada. Ya, itu. Lalu ada orang yang apabila ada orang meninggal lalu di perutnya simpan keris. Saya tanya apa sebab? Si tahu. Kenapa keris ya? Itu. Oleh itulah. Karena mereka merasa ada sesuatu. Dan banyak macam dari alam sekitaran kita. Yang dikiranya mempunyai kodrat atau kekuasaan dan kekuatan dalam memelaratkan atau menyenangkan kita. Gunung menangkal hujan. Sungai memberi air minum. Dan lain sebagainya. Gitu. Malah tiada jarang kadangkala yang manusia sendiri pun, ya itu yang tadi saya terangkan, dituhan-tuhankan. Alhamdulillah ya, ada sih nampak perubahan ya. Disembah-sembah. Jalan pun mundur. Kalau di Jawa jongkok jalannya. Macam ada binatang kan jalannya ke belakang ya. Itu masih di zaman modern sekarang ini ya. Dan tanpa ragu-ragu menyembah sekali. Hidup matiku untuk Tuhan. Itu. Padahal inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa untuk Tuanku? Untuk Tuhan, untuk majikan. Karena dia dibagi makan oleh majikan itu. Apa dia kata? Aku sih dibagi makan, mampus aku. Majikannya pun cakap begitu. Aku sih bagi duit, mampus kau. Tuh kan? Hati-hati ibu bapak mulutnya, jangan celupar macam itu. Ujung-ujung ibu bapaknya yang mampus. Maaf, saya pun ngeri. Ucapan itu ngeri. Ujung-ujung kita yang berucap. Suka melaknat orang. Mampus kau. Itu tabiat siapa itu? Apa kata-kata mampus? Ya. Manfush. Bekecai. Surah apa itu? Li'ilafi. Quraisyin ilafihim. Rihlatas syita'i wasai. Fa'li'abudu rabbana. Bitil atau minju. Alam taro kah? Baca ya. Coba surah apa itu yang ada manfush? Ya. Nah, itu. Hilangkan. Stop ya. Jangan ucap-ucap macam itu. Meskipun kita kesal. Oleh itu kemarin astagfirullahaladzim. Kan begitu kan? Ini masalahnya. Kita seolah-olah punya konsep. Konsep jahiliyah yang dipakai. English crazy. Dipakai itu. Nah ini ya. Jadi berlakulah macam ini. Sekarang ini. Demikian keadaan manusia. Tidak dibina oleh pembangunan yang benar. Oleh itu bagi saya. Terima kasihlah ada peluang. Bagi tadkirah macam ini. Tidak maaf. Saya lihat sudah merata. Merayo-rayo sudah. Ininya sudah jauh. Mustahil mulut. Ya, itu yang saya jumpa. Tapi alhamdulillah ibu-ibu ada kelas. Jadi mulutnya sudah mulai kurang akhlak kotor itu. Ya, sama anaknya, sama cucunya dan lain sebagainya ya. Karena ada pembinaan, ada tazkirah, ada majlis ilmu. Ya,
Ia cenderung kepada yang buruk-buruk munsiada. Seperti halnya dengan kedua macam ekstrim tadi ya. Yang satu ekstrim terlalu merendah. Yang satu ekstrim terlalu meninggi. Sampai melampaui Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya baca surah Yusuf. Ingat ceritanya ya ayat inilah. Inna nafsa la ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu diri manusia itu selalu menyuruh kepada yang buruk-buruk. Kalau tidak dikawal. Ya, setahun sekali ada Ramadan. Mengawal nafsu. Lalu hilang setahun. Balik lagi Ramadan lagi. Insya Allah kita dicuci. Ya, jiwa kita dicuci dengan ibadat-ibadat. Hakikat manusia yang tadi sudah tergambar demikian rendah, demikian buruknya. Tetapi Islam tidak membiarkan manusia itu jatuh ke dalam tafrid ekstremiti yang semacam tadi. Maka disiapkannya lah lebih dulu secara jelas hakikat sebenarnya manusia. Ya, diterangkan. Oleh itu kita juga perlu memahami, mengkaji ulang bagaimana sebenarnya manusia itu. Dengan mengingatkannya kepada asal-usul. Bahwa manusia itu dari air kotor. Mima'in mahin. Kata kita dari air mani. Ya, itu. Hidup dalam rahim ibu kita. Dengan berbagai macam najis. Kemudian menjadi segumpal darah. Yang bahasa Qur'annya alaqah. Baca surat Iqra. Ya. Kemudian segumpal daging mudghah. Dan kemudian atas kodrat iradahnya Allah meniupkan kepadanya ruh. Lalu menciptakan baginya ya panca indera. Pendengaran, penglihatan, perasaan dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu yang diperlukannya nanti dalam hidupnya di dunia ini. Dan secara demikian manusia kemudian keluar ke dalam cahaya dunia. Ya, dilengkapkan ya. Oleh itu kalau kita membuat sesuatu, sempurnakan, lengkapkan. Seperti dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan alang-alang. Meskipun tidak sempurna seperti mana Allah ciptakan. Maka kita diingatkan, hadirin rahimakumullah, bahwa pada permulaan usianya, manusia itu hanya bayi yang daif. Tanpa daya dan gaya. Tiada memiliki apa-apa dari dirinya sendiri. Itu perlu ingat kita. Dikala kita dewasa, berkuasa, kaya, dan lain sebagainya. Kita dulu baby, kita dulu bayi, tidak ada daya apa-apa. Tiada kuasa sedikit pun untuk memenuhi hasrat hajat yang paling sederhana sekalipun. Allah yang dengan kebesaran kudratnya ya, dan kelengkapan hikmahnya mengaruniai kita segala apa saja yang kita perlukan. Untuk apa? Pertumbuhan dan perkembangan hidup kita. Ini yang perlu disyukuri. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang selalu kita membohong, menipu diri. Itu hasil aku. Itu usaha aku. Kalau Allah tidak mudahkan usaha itu, mana mau berjaya? Itulah. Maka bertumbuh dan berkembanglah manusia ini dan bertenaga sampai ia menjadi belia-belia. Sesudah pemuda atau pemudi, menjadilah manusia dewasa macam kita. Kemudian menjadi tua. Malah sampai ada istilah tua bangka, lanjut usia. Yang tabiatnya kembali seperti kanak-kanak. Nah, itu panca inderanya menjadi berkurang macam dulu. Ya. Itu. Kekuatannya menurun. Kemudian pula ingatannya. Akhirnya cahaya hidupnya pun habis.
Manusia pun suka atau tidak suka, matilah dia dan dihantar ke kuburan masing-masing. Dan suka atau tidak suka, tinggallah semua harta kekayaan, anak cucunya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan kecintaannya. Meskipun kita fanatik kepada mereka. Kita kumpul-kumpul barang-barang antik yang mahal-mahal. Lepas itu kita tinggalkan. Kita jaga harta-harta kita. Iya. Dan kita tidak pernah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai sempat kena gagu dengan menjaga harta. Gitu kan. Mempertuhankan hartanya. Saya dibagi ilmu oleh seorang profesor. Kadang-kadang bola sepak jadi Tuhan kita. Rokok jadi Tuhan kita. Kita sholat lambat sebab tunggu dulu, merokok dulu. Kan gitu kan. Bukan sholat dulu, lepas itu merokok. Sekarang dibalik. Tunggu rokok dulu, lepas itu baru sholat. Nah sekarang disebut lagi handphone jadi Tuhan. Begitu bangun tidur, buka handphone. Sampai lupa niat, lupa doa. Nah, ini catatan-catatan masa kini untuk tazkirah kepada saya, kepada kita. Gitu, nah. Jangan mendahulukan yang lain sebelum mendahulukan Allah. Terutama sholat fardu. Nah, ini maksudnya ya. Oleh itu, dari huraian tadi, meskipun ringkas, manusia itu mulai dari dalam rahim ibunya sampai bayi, sampai pemuda, dewasa, dan tua. Tiada satu dari mereka berkuasa sepenuhnya. Tidak ada. Ya, ada kekuasaan lain dalam alam ini. Dan kekuasaan tersebut berada di atas semua kekuasaan alam, termasuk manusia yang daif. Dialah sebenarnya ya yang memberi kepada kita manusia al-hayah, kehidupan, hingga sampai batas waktu yang disukainya sendiri, ditentukannya sendiri, memberikan kita ajal. Iya, faqaddarahu taqdira. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang selalu dibaca salat Jumat itu, wa anfiqu fi sabilillah. Segeralah berinfak fi sabilillah sebelum datang ajal. Kalau menjelang ajal baru berniat mau berinfak, bersedekah. Masih lumayan ada sempat. Kalau tidak sempat, itu nah. Oh, manusia juga sejak permulaan kejadian kita hingga sampai akhir hayat tidak dapat melepaskan diri ya dari serambut pun dari hukum hakam. Ya, kita hidup di dunia yang ngatur adalah Allah. Jangan macam Fir'aun ngatur. Bahkan ngaku macam Tuhan. Kebal kepada hukum hakam. Jumat itu dengar itu. Ya Allah, mudah-mudahan negeri kita tidak ada korupsi, tidak ada rasuah. Itu kan satu doa harapan. Bukan hanya di kita, di mana-mana. Rasuah merajalela, korupsi merajalela. Dan kebal hukum. Melampaui hukum daripada Allah. Subhanahu. Maka kembalilah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.